Yesus kuatku kembali hadir menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur karena Engkau baik. Kebaikan-Mu, rencana-Mu membuat kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Ada kesempatan untuk kami dapat mendengar, merenungkan, mempelajari, dan mempraktikkan firman. Allah Roh Kudus, pimpin kami, berkati kami saat kami merenungkan, mempelajari, dan mempraktikkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jujur itu mujur. Ini adalah judul renungan firman Tuhan kita saat ini. Dalam Amsal 11 ayat 6, di sana dijelaskan seperti ini. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Jujur artinya hati yang lurus, tidak berbohong atau berkata apa adanya, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku, tulus ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Sedangkan mujur artinya beruntung, bernasib baik, berbahagia. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup jujur itu adalah kehendak Tuhan bagi kita umatnya. Tuhan memerintahkan agar kita hidup jujur. Di dalam Imamat 19 ayat 11-12 demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Dalam Keluaran 20 ayat 16 di sana juga dikatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan di dalam Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup jujur itu juga yang ditunjukkan Tuhan Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Dan itu pula yang harus kita teladani sebagai pengikutnya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 di sana dijelaskan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, hidup jujur itu bukanlah pilihan, tetapi kewajiban. Mungkin ada orang yang berpendapat hidup dengan jujur itu hancur. Karena kalau kita jujur ada akibat-akibat yang merugikan kita dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, pengertian semacam itu tentu adalah salah. Slogan jujur itu hancur adalah pernyataan yang tidak benar. Karena sesungguhnya hidup dengan jujur justru dapat membawa kebaikan dan keselamatan. Jujur itu mujur, Bapak Ibu. Apa kemujuran atau keberuntungan atau kebahagiaan orang yang jujur? Ada dua yang saya akan bagikan saat ini. Yang pertama, orang yang jujur dilepaskan atau dibebaskan atau diselamatkan dari kuasa dan akibat dosa. Di dalam Amsal 11 ayat 6, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kuasa dosa itu bersifat mengikat dan menguasai tubuh. Sehingga seseorang menjadi budak hawa nafsu yang menjadikannya hamba dosa. Sedangkan upah dosa itu maut, kematian, penghukuman kekal. Kita tahu bersama hal itu Bapak Ibu. Sedangkan akibat dosa, maka ada keterpisahan dengan Tuhan yang adalah sumber hidup, damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Sungguh hal itu kita tidak mau ada dalam kehidupan kita sebagai umat ketebusannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka Alkitab menjelaskan bahwa hanya Tuhan dan kebenarannya yang dapat melepaskan, membebaskan, menyelamatkan semua orang yang ada dalam kuasa dosa dan akibat dosa. Hidup dengan jujur itu memiliki dampak yang baik. Karena apa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya hidup jujur itu adalah kebenaran atau firman Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran.
firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, sanggup menghidupkan kita sesuai dengan hidup yang Tuhan kehendaki. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 32 menjelaskan bahwa firman Tuhan atau kebenaran itu pula yang berkuasa memerdekakan. Dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Puji Tuhan, ada kemujuran, kebaikan, kebahagiaan bagi kita yang mau hidup jujur. Kita dilepaskan, dibebaskan, diselamatkan dari kuasa dosa dan akibat dosa. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan atau keberuntungan yang dialami orang yang mau hidup jujur adalah Tuhan menyediakan pertolongan. Dalam Amsal 2 ayat 7, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Semua orang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, Bapak Ibu. Namun luar biasanya ada jaminan yang pasti dari Tuhan kepada semua orang yang mau hidup dengan jujur, bahwa Tuhan menyediakan pertolongannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Ketika kita mau hidup jujur Bapak Ibu, maka ada banyak dampak yang baik untuk kita pribadi dan juga tentu untuk orang lain yang terhubung dengan kita. Untuk itu Bapak Ibu, maka hiduplah dengan jujur, karena jujur itu mujur. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ada firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup dengan jujur itu adalah kehendak-Mu, perintah-Mu untuk kami ketahui, mengerti, dan kami lakukan. Ada kebaikan, ada kebahagiaan, ada berkat tersendiri bagi kami yang mau hidup dengan jujur. Tuhan tolong ingatkan kami, mampukan kami untuk kami hidup dalam terang firman Tuhan sampai akhir hidup kami. Menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, berkat-Mu atas kami, karena kami mengakui tanpa-Mu kami tak mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan, kuasa dosa, kuasa iblis. Untuk itu, ini hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kami milik-Mu, pergunakanlah semau-Mu, untuklah kami semakin indah seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.